Halo, perkenalkan, nama saya Gilbert Alphonse dengan nomor induk mahasiswa 221990032. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Pada saat ini saya akan membahas mengenai dana pensiun. Sebelum kita masuk ke dana pensiun, mari kita sama-sama mengetahui apa itu jaminan hari tua. Jaminan hari tua menurut Dewan Jaminan Sosial Nasional adalah program yang diselenggarakan secara nasional yang bertujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Kemudian, dana pensiun lembaga keuangan atau disingkat DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Lalu, dana pensiun lembaga keuangan ini merupakan kendaraan yang bisa digunakan para pekerja atau pemberi kerja untuk mempersiapkan ketersediaan dana di masa pensiun. Sejumlah uang yang disetorkan secara rutin setiap bulan dan baru bisa dicairkan di masa pensiun dapat dilakukan melalui program pensiun DPLK. Seperti contohnya, saya berumur 23 tahun, memulai untuk menyiapkan dana pensiun saya. Target masa pensiun saya adalah 55 tahun. Selama rentang waktu tersebut, saya akan menyetorkan uang sesuai yang telah disepakati dan akan mencairkannya ketika saya sudah mencapai umur 55 tahun. Faktanya, di pasaran ada sekitar 24 DPLK yang dapat dipilih masyarakat untuk menyediakan program pensiun bagi setiap karyawan atau perusahaan. Nah, contohnya itu ada seperti BNI Simfoni, AXA Mandiri, DPLK BRI, DPLK BJB, dan masih banyak lagi. Nah, sebagai generasi milenial, kita harus mengetahui apa sih manfaat DPLK itu. Yang pertama, adanya jaminan kesinambungan penghasilan di masa pensiun atau hari tua. Ketika kita sudah pensiun, itu berarti kita sudah tidak memiliki penghasilan tetap lagi untuk para pekerja kantoran. Saat kita memiliki dana pensiun, kita tidak perlu takut lagi karena kita sudah menabungnya jauh-jauh hari dan dapat dicairkan. Kemudian yang kedua, adanya pendanaan yang sudah pasti untuk masa pensiun. Dana yang sudah dicairkan bisa kita gunakan untuk menghidupi kehidupan kita sehari-hari atau bisa kita gunakan lagi untuk berinvestasi. Yang ketiga, iuran DPLK sebagai faktor pengurang pajak penghasilan atau PPh 21. Dan yang keempat, dana peserta DPLK terpisah dari kekayaan perusahaan penyelenggara DPLK. Oke, lanjut nih teman-teman. Saya ingin mencoba simulasi kecil-kecilan. Produk yang saya pakai adalah DPLK dari Bank BRI. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia atau DPLK BRI menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP bagi peserta individu maupun korporasi, serta program pensiun untuk kompensasi pesangon atau PPUKP bagi peserta korporasi. Kemudian apa sih manfaat atau keuntungan dari DPLK Bank BRI ini? Yang pertama, udah pasti aman karena dikelola oleh manajemen Bank BRI. Kemudian akses luas, kita udah tahu kalau Bank BRI ini adalah bank besar, bank yang top bank lah di Indonesia. Jadi jaringan kerjanya konvensional maupun e-channel BRI tersebar di seluruh Indonesia, memudahkan peserta DPLK BRI dalam bertransaksi. Dan yang ketiga, investasi beragam dan prudent. DPLK BRI mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam penempatan dana dengan 6 pilihan investasi. 6 pilihan investasinya apa aja? Yang pertama ada DPLK BRI Pasar Uang, DPLK BRI Pendapatan Tetap, ada DPLK BRI Saham, ada DPLK BRI Kombinasi, ada DPLK BRI Pasar Uang Syariah, dan DPLK BRI Berimbang Syariah. Nah, kemudian kita lanjut nih ke simulasinya langsung. Saya punya data. Seseorang memiliki gaji per bulannya itu adalah 7.500.000 dengan kenaikan gajinya per tahun itu adalah 10%.
Usia pada saat ingin mengajukan dana pensiun adalah 25 tahun dan usia pensiun orang tersebut 55 tahun. Saya ingin men-set setoran awalnya itu adalah 3 juta, kemudian iuran kenaikannya itu adalah 5%. Kemudian iuran total per bulannya itu adalah 250.000. Usia saat ini kita sesuaikan dengan data yang sudah ada, yaitu 25 tahun. Kemudian usia pada saat pensiun adalah 55 tahun. Nah, kemudian kita bisa langsung hitung di sini. Dan manfaat pensiun sebelum pajak kita dapatkan sebesar 185.966.507 dan ada dikenakan pajak, dan pajak bersihnya itu adalah 179.168.182. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai generasi milenial yang sudah mengetahui pentingnya dana pensiun, hari ini kita harus melakukan edukasi dan sosialisasi akan pentingnya manfaat DPLK, baik untuk pekerja maupun perusahaan. Tujuannya sederhana, untuk mempersiapkan masa pensiun pekerja yang sejahtera, merancang kualitas hidup masa pensiun yang sama baiknya dengan masa bekerja. Yang penjelasan dari saya, Gilbert Alphonse, dengan nomor induk mahasiswa 2219932 mengenai materi dana pensiun. Terima kasih.